Udah, Pak. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Pagi Ibu. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat Ibu. Sehat, Bu. Oke, semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran kita harus semangat dulu, harus siap untuk menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Tolong dipandu anak Ibu Agung untuk memandu doa sebelum pembelajaran. Bu, baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Semangat kan anak-anak untuk menerima pelajaran dari Ibu? Semangat, Bu. Oke. Banget Bu. Sebelum mulai belajar, Ibu akan cek kehadirannya. Ajijah, Hadir Bu. Sri Marliana, Ibon, kok nggak semangat? Hadir, Bu. Ibon, kurang semangat Ibu. Hadir, kayaknya. Bu. Oh, sehat. Oke. Sehat, Bu. Sehat. Agung, Kasman, Kasman, hadir? Kayaknya nggak Hadir, hadir, Bu. nih. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua anak-anak Ibu ini ya. Nah, terima Iya, Bu. kasih. Oke ya, sebelum kita mulai belajar, kita juga harus meningkatkan rasa nasionalisme kita dengan melakukan lagu nasional. Kita untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ya, oke, 1, 2, 3. Oke, ya selesai ya. Dengan kita melakukan lagu nasional, kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita. Oke, di sini Ibu akan menampilkan dulu apa yang mau kita pelajari hari ini. Itu kita mau mempelajari tentang mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak Ibu. Pernah nggak kalian melihat berita atau mendengar berita baik di YouTube, di media massa tentang fenomena alam? Pernah nggak? Anak-anak Ibu, pernah nggak membaca Bu. apa itu Kasman kira-kira? Fenomena alam apa itu kira-kira? Tanah longsor, Ibu. Iya, Kebakaran. pintar. Memang itulah fenomena alam. Jadi nanti di sini Ibu akan menyampaikan tentang bagaimana cara mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Nanti di sini pun Ibu akan memberi kamu tugas nanti, cara berkelompok ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran dari yang mau kita pelajari. Yang pertama tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Itu aja. Karena ini mungkin untuk yang menganalisis untuk mungkin pertemuan berikutnya. Kita hanya dulu sampai mengkonstruksi ya informasi dalam teks eksplanasi. Oke. Sebelum kita sampai ke teks eksplanasi, kita harus tahu dulu apa itu teks eksplanasi. Nah, jadi di sini ada di layar ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lainnya. Sebelum kita mulai mengidentifikasi, kita harus tahu dulu apa itu teks eksplanasi. Seperti yang Ibu beritahu tadi ya,
Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Sudah nampak anak-anak Ibu? Sudah nampak? Saya belum, Bu. Ibu. Oke, udah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu, videonya memang nggak ada suaranya ya, Bu? Ada Bu suaranya. Nggak ada kedengaran, Bu. Dengar? Tidak. Tidak terdengar, Bu. Tapi saya dengar loh Bu. Iya, dia mesti di share sound gitu dia itu Bu, pas share screen-nya. Dengar Ibu? Pak, dengar anak-anak Belum, Ibu? Bu. Belum, Saya- Ibu. Tidak dengar, Bu. Di saya udah dengar nih. Oke ya. Ibu stop share ya. Oke, tadi itu adalah video tentang fenomena alam, yaitu tentang banjir. Nah, di situ tadi di video itu ada mengapa banjir itu terjadi, ada penyebab banjir dan ada akibatnya. Nanti di situ anak-anak Ibu nanti Ibu kasih tugas untuk mengidentifikasi dan menemukan kembali apa penyebab urutan kejadiannya, mulai dari urutan bagaimana kejadiannya sampai penyebabnya dan akibatnya, serta kesimpulan. Nanti di sini Ibu akan kasih tugas kamu nanti sesuai dengan ada nanti Ibu bagikan LKPD. Tapi sebelum Ibu memberikan tugas ini, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan anak-anak Ibu? Di sini kita hanya untuk mengidentifikasi saja. Nanti untuk mengidentifikasi apa itu tentang terjadinya banjir. Bagaimana, apa penyebabnya dan apa akibat dari banjir tersebut. Cuman itu aja nanti tugasnya. Nanti ke depannya kita akan mempelajari tentang nanti struktur-strukturnya. Tapi hari ini kita hanya belajar cara mengidentifikasi informasi yang terjadi tentang fenomena alam. Nah, ini masalahnya nanti banjir. Jadi tadi video Ibu nggak dengar suaranya ya? Enggak, Bu. Oh, kok Ibu dengar di sini? Ya oke lah, tapi tadi nampak. Tapi nanti di LKPD mungkin ada lebih jelasnya, mungkin berbentuk teks. Nanti kita perhatikan ya, anak-anak Ibu ya. Siap ya, mengerjakan tugasnya ya. Jadi di sini kamu, tugas kamu hanya mengidentifikasi bagaimana, mengapa terjadi fenomena alam. Nanti sesuai dengan LKPD yang Ibu sajikan nanti ya. Oke ya.
Ibu share dulu LKPD-nya. Sudah terlihat anak-anak Ibu? Nah, di Sudah, sini, Bu. nah, di sini nampak ya, kita KD mengidentifikasi informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis dan lisan. Oke, di sini petunjuk kegiatannya, kerjakan bentuk kelompok yang beranggotakan 5 orang ya, seperti kelompok yang biasa aja yang udah kemarin udah kita buat, nggak usah kita ganti lagi. Ada 3 kelompok kemarin itu kan, yaitu kelompok kelompok Agung, kemudian Kasman, kemudian Pak Marhain. Jadi 3 kelompok ya, dan anggota-anggotanya. Nanti di sini kamu mengerjakan tugas seperti yang ini, maaf ya. Ini seperti tugas kelompok. Ya, di sini ada fenomena alam tentang gunung meletus. Nanti kamu dibaca di LKPD-nya. Ada di sini teks. Nanti di sini ada apa yang mau kita kerjakan, membuat kesimpulan teks, kemudian menganalisis. Di sini sudah ada ya. Oke, ini tugas kelompoknya. Ya. Oke, sudah paham anak-anak Ibu? Ini dikerjakan ya. Ibu kasih waktu sekitar 30 menit. Bisa kan anak-anak Ibu? Bisa? Marhain? Bisa, Bu, bisa. Iya, bisa, Bu. Ah, dibaca ini Bisa, Bu, teksnya. bisa, Bu. Dibaca ini teksnya. Kok anak Ibu kayaknya agak kurang semangat nih. Semangat loh, Bu. Semangat, Ibu. Gurunya semangat nih. Ayo semangat. Kami juga semangat melihat Ibu. Ibu cantik sekali hari ini. Terima kasih. Kasman tuh modus, Bu, Kasman itu. Coba diperhatikan dulu. Coba diperhatikan teksnya Kasman. Diperhatikan. Coba dibaca Iya, Bu. ya. Iya, Baca Bu. teksnya. Kemudian nanti Kasman tentukan. memperhatikan Ibu terus. Jangan ibunya diperhatikan, tapi teksnya sayang. Coba itu dia. Ada di situ nanti. Di sini Bu beritahu kembali. Kamu hanya mengidentifikasi bagaimana urutan kejadiannya, mulai penyebab, terus akibatnya, kemudian kesimpulan, sesuai dengan LKPD yang Ibu tampilkan di layar. Coba diperhatikan anak-anak Ibu. Sudah. Oke. Ibu tunggu ya, waktunya udah mau habis. Gimana kelompok Marhain, udah siap? Halo, Marhain, udah siap? Kasman, Gimana, Pak? udah Kasman Bentar siap? lagi, Bu. Mau siap ini, Bu. Oh iya. Bantu, Ibon, kawannya. Iya, Bu. Bantu kawannya. Harus aktif ya anak-anak Ibu ya. Karena di sini Ibu menilai. Nah, ada nilai sikap ya. Keaktifan kamu di sini Ibu nilai. Nah, ini Ibu Bu, punya ini saya nanti sendiri ada. yang kerja, Bu. Ini nggak bisa, tidak mau bantu, Bu. Oh, Bu Sinta kok gitu? Janganlah sayang. Ayo, bantu. Bantu kawannya, Agung. Nanti Agung aja dapat nilai loh. Udah selesai? Udah selesai anak-anak Ibu? Oke. Sudah, Bu. Bentar. Oh iya, Bu, tunggu. Waktunya udah mau habis. Oke, Bu rasa sudah selesai ya. Sudah, Bu. Iya. Sekarang coba dulu kamu presentasikan hasilnya. Kelompok boleh mewakili ketuanya yang membacakan hasilnya. Nah, di sini membuat kesimpulan teks. Bagaimana kelompok Kasman? Sudah siap? Apa kesimpulannya tadi? Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, kesimpulannya apa? Hasil dari kelompok kami, Ah, yaitu tentang bencana alam, ah, meledaknya Gunung Merapi, iya. sampai-sampai menghancurkan dunia, termasuk Pak Agung tewas. Oh Tetapi iya. dengan diselamatkan oleh Pak Marhain, akhirnya
Terjadilah penyelamatan yang luar biasa. Terima kasih, Bu. Sekian dan terima kasih. Beri aplaus untuk teman kita, Kasman, kelompok Kasman. Kemudian lanjut. Itu masih apa ya? Udah sebab akibatnya apa? Akibatnya tadi udah ya, sebabnya udah ya. Oke, berikutnya kelompok Agung. Ya, Bu. Ini Redita saja yang baca, Bu. Dia tidak bekerja tadi, Bu. Redita ini kok nakal Dia tidak sekarang ya. bekerja, Bu. Yang baca. Redita, Saya sudah Redita yang menulis. cantik. Enggak, Bu. Tadi saya serius, Bu. Tadi saya serius buat catatan sendiri, Bu. Sudah, Bu. Saya aktif Desi, tadi, Bu. Aktif, ya. Nggak boleh gitu, Agung. Nggak boleh ngapain kawannya. Iya, Pak Agung nih. Cari Kita harus, gara-gara. tapi nggak apa-apa. Nggak usah serius sekali, ya kan. Harus rileks sambil bekerja sama. Kita harus berkolaborasi sama temannya, ya kan. Karena kita di sini juga menerapkan ada sekarang pembelajaran 4C ya. Pertama, critical thinking, kita harus berpikir kritis, kemudian kita harus berkreativitas, harus berkolaborasi satu dengan yang lainnya, kemudian harus berkomunikasi, communication ya. Nah, jadi Agung udah tadi kan, udah kolaborasi, udah kan, berpikir udah, udah dapat itu yang 4C-nya. Di sini Bu nilai nanti. Oke, coba dibacakan dulu, dipaparkan dulu hasil kerjaannya, Agung. Ya, Bu. Tadi kesimpulannya adalah tentang Gunung Merapi, Bu, dan bencana alam. Iya. Kemudian dalam teks itu menjelaskan tentang contoh-contoh bencana alam, kemudian penyebab terjadinya Gunung Merapi. Iya, betul. Gunung Merapi. Dan akibatnya adalah banyaknya orang yang tewas serta masyarakat yang tewas juga, Bu. Iya, iya betul. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Pak Agung sudah menyampaikan hasil kerjanya. Kemudian kelompok Pak Marhaen. Marhaen ngapain itu di situ? Marhaen? Lagi ngunggah KPD, Bu. Main-main, Marhaen. Udah selesai kan? Lagi sakit perut, Bu. Bentar, Bu. Kok sakit perutnya? Dikasih tugas sakit perut. Buat story tadi Marhen, Bu. Iya, nggak biasa. Nah, boleh buat story, tapi kalau bisa story-nya edukasi. Apa pembelajaran kita hari ini buat story-nya. Itu mantap, ya kan? Karena memang kita tuh harus tidur jam 10 malam. Iya, karena kita tuh memang harus zaman sekarang kan zaman milenial, kita harus dekat dengan digital ya. Salah satunya mungkin sosmed, ya kan? Nah, jadi nggak apa-apa upload status. Statusnya buat apa pembelajaran kita boleh, biar menambah apa namanya pembelajaran bagi yang membaca. Udah Marhaen? Hasil kerjaannya, coba Ipon bantu temannya. Iya, Bu. Apa? Coba dipaparkan dulu. Marhaen kayaknya sakit perut tuh. Saya satu kelompok sama Agung, Bu. Sama Agung, Bu. Iya ya. Oh, Bu, apa ini? Maulidia ya, Maulidia. Oh iya. Rizka. Udah gantiin aja Pak Marhaen yang sakit perut, Marhaen. Gimana tadi, Bu? Itu hasil apanya apa tadi? Analisis teks tadi tentang apa urutan kejadiannya apa gitu. Kan tadi kita kan ada 3 mau kita urutan kejadian, kemudian sebab, kemudian akibat dari fenomena alam tadi. Coba dipaparkan dulu, Nak. Fenomena alam tentang Gunung Merapi. Iya. Kok ngantuk? Anak ibu ini ngantuk. Kenapa? Kurang sehat, sayang. Oke ya, nggak apa-apa ya. Nah, nanti lebih semangat lagi mengerjakan tugasnya ya. Nanti tugas berikutnya bakalan ada lagi kan. Oke ya. Udah paham kan dari tugas yang Ibu berikan? Kira-kira ada yang belum paham biar kita jelaskan lagi. Karena tadi pemapar yang 2 kelompok tadi kayaknya udah benar, udah mantap.
Cuman kelompok Marhain tadi kurang sedikit ya. Kurang aktif Ibu tengok. Karena Marhainnya ketuanya sakit, teman yang lain pun ikut sakit nih nampaknya. Ya, biasakan aktif dalam mengerjakan tugas kelompok karena di sini kita harus harus saling berkolaborasi sama temannya. Jangan temannya sendiri yang mengerjakan. Jadi kita harus ikut juga berperan ya untuk mengerjakan tugas dalam kelompok. Oke, Ibu ulangi kembali. Di sini pembelajaran kita hanya mengidentifikasi ya, karena di sini mungkin ke depannya untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang struktur. Jadi hari ini kita hanya mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi ini. Jadi kita hanya mengidentifikasi urutan kejadiannya bagaimana, kemudian apa sebabnya, dan apa akibat dari kejadian yang terjadi fenomena alam tersebut. Nah, jadi begitu banyak fenomena yang terjadi terutama di Indonesia ya, seperti ada banjir, tsunami ya kan? Pernah tahu tsunami kan? Tahu, Bu. Nah, itu tentang fenomena alam juga, tsunami ya kan. Dan bukan itu saja, ada tentang pengetahuan juga, mau kena budaya, bisa juga fenomena alam. Kemarin itu kita kan udah pernah belajar teks prosedur ya. Sebelumnya kita kan belajar teks prosedur. Ini sebetulnya hampir samanya seperti ini, urutannya hampir sama, yaitu mungkin nanti dari segi struktur, nanti Ibu jelaskan, dia memaparkan tentang mengidentifikasi yang pertama, kemudian langkah-langkah ataupun proses ya, hampir ada kesamaannya dengan teks prosedur. Ada prosesnya, ada bagaimana prosesnya teks prosedur, cuma langkah-langkah ya. Jadi hampir sama. Kemudian terakhir penegasan ulang, kesimpulan. Ya. Oke. Udah paham semua? Kalau udah paham, Ibu tutup nanti, udah selesai. Tapi boleh bertanya, kita buka dulu untuk pertanyaan. Kira-kira apa yang mau ditanyakan atau komentar lah dengan tugas teman yang lain tadi, yang lain. Bisa? Anak-anak Ibu? Kasman? Sudah jelas, Ibu. Yang Ibu jelas. jelaskan sudah jelas. Sudah jelas. Coba kira-kira apa yang jelas, Kasman? Tentang bencana alam, Ibu. Bencana alam, iya. Bencana Yang kita alam. pelajari kan tadi kan ada 3, ya kan? Maksudnya ada 3 yang tadi mau kita yang kita identifikasi. Yang pertama adalah urutan kejadian. Kemudian Iya. sebab, iya betul. Kemudian akibat, iya betul. Pintar nih Kasman nih. Ini ada perkembangan nampak Ibu Kasman ini. Banyak, Bu, yang berkembang. Iya. Agung kok diam aja? Mana Agung? Agung ini biasa aktif ini. Ini kok diam aja? Bu mau bertanya, Bu. Apa Redita? Tanya saya. Ibu, saya mau bertanya, kalau pelangi itu termasuk fenomena alam tidak, Bu? Ya. Iya, bisa juga. Karena ada proses Bisa, terjadinya pelangi, ya kan? Ada prosesnya, ya kan? Nah, gitu. Bisa. Ya, kenapa ada pelangi ya, Bu. antara Terima hujan dengan iya. Pintar. Ya, Itu terima pertanyaan kasih, bagus. Bu. Coba tepuk tangan untuk Redita. Pertanyaannya bagus itu. Yang lain? Rizka Mayasari. Rizka Maulidia. Nur Ajijah ini nggak kelihatan nih. Sudah sembuh, Bu, saya, Bu. Sudah sembuh. Udah sembuh. Coba udah sembuh. Sudah. Coba dulu komentar dulu tentang pembelajaran Ini. kita hari ini. Apa itu? Ya, ini bagus, Bu. Ini gambar gunung meletus. Iya, ini sengaja Ibu ambil ini biar menarik ya kan. Sengaja Ibu upload ini dari internet biar menarik. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu rasa Ada, sampai Bu. enggak ada. Pas. Iya, Bu. Agung? Iya, Bu, sudah jelas, Ibu. Ya, Bu, Ada tapi nggak berani menjawab, Bu. Tidak berani tanya, Bu. Jangan nggak berani, kita harus berani. Jadi kita harus berani, harus komunikatif. Guru harus komunikatif, siswanya harus komunikatif. Kita harus saling interaksi lah. Ya. Nanti diketawain, Bu, kalau bertanya, Bu.
Itu salah satunya. Jangan suka mentertawaikan orang lain, ya kan? Udah bertanya itu udah bagus. Jadi kita harus mensupport teman kita yang mau bertanya, walaupun itu salah. Karena itu adalah salah satu untuk membuat kita lebih percaya diri, ya kan? Jadi kita harus banyak bertanya, harus banyak menjawab, harus banyak bereksplorasi. Jadi sekarang kan program pemerintah ini kan banyak ya, karena kita anak itu harus banyak pengetahuannya dari luar, nggak hanya belajar aja, tapi untuk pengetahuan luar pun kita harus tahu, ya, termasuk mungkin kejadian-kejadian yang ada di dunia. Nah, salah satunya fenomena alam ya. Oke, kalau memang udah nggak ada pertanyaan, Ibu tutup aja sampai di sini ya. Nanti kita lanjut nanti ke tugas berikutnya ya. Bisa? Sudah anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, kesimpulannya hari ini kita sudah dapat menentukan ataupun mengidentifikasi teks eksplanasi mulai dari urutan kejadian sampai sebab dan akibatnya. Bagaimana apa penyebab dari terjadinya fenomena alam dan apa akibatnya. Jadi kita sudah mengetahuinya dan dapat mengidentifikasi dari teks eksplanasi. Sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Coba Agung pimpin dulu untuk berdoa, tanda selesai belajar. Ya, Bu. Mari teman-teman kita berdoa sebelum kita pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya Ibu mohon maaf apabila penyampaian Ibu ada yang salah. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Udah, Pak. Belum ada suaranya, Pak. Masih off mic itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Nelly Srideni ya yang telah tampil ya. Tetap direkam ya Bu. Silakan Bapak Ibu diberi masukan untuk Ibu Nelly Srideni. Dipersilakan Bapak Ibu diberi masukan. Bapak izin Pak. Ya, silakan Pak Agung. Jadi itu yang paling terlihat tadi penampilan Ibu Leni ini sudah percaya dirinya bagus Pak, penguasaan kelasnya sebenarnya bagus. Terlebih lagi menghadapi ini anak-anak nakal macam begini nih Pak ya. Macamnya Pak Kasman ya. Iya Pak, terutama memang nakal sekali Pak Kasman. Cuman saya saja tadi sempat diprank juga sama Bu Leni nih. Saya hampir nyanyi tadi tapi langsung di stop gitu. Ya. Terus kemudian yang paling ingin saya komentari sebenarnya pada bagian akhir tadi itu Ibu memberikan minta siswa untuk bertanya itu apakah itu bagian refleksi atau bagian yang mana Bu? Mungkin termasuk refleksi Pak, guru dengan siswa. Ya, antara mengakhiri dengan menyimpulkan gitu, guru dengan siswa gitu. Ya mungkin refleksinya itu mungkin siswa mengajukan pertanyaan, kalau memang tidak ada yang mengajukan mungkin dipanggil salah seorang saja begitu, kemudian menyimpulkan dan akan lebih baik mungkin saya juga tadi tidak menyampaikan refleksi, saya juga baru ingat tadi sekarang ya. Nanti ketika refleksi mungkin perlu juga kita bertanya apakah pelajaran hari ini menyenangkan atau bermanfaat. Oh iya Pak, lupa tadi itu Pak. Begitu. Iya, harusnya ya Pak. Iya. Terima kasih Pak, sarannya betul itu Pak tadi refleksinya ya itu mau karena ini memang persiapannya sama juga seperti Bu Rosinta tadi. Baru. Iya ya Bu, yang lain komentarnya. Ya. Silakan Ibu yang lain diberikan komentar. Ya, inilah gunanya kita diskusi Bapak Ibu ya. Nah, kekurangannya itu bisa diberi masukan. Silakan Bapak Ibu yang lain.
Silakan Pak Syukur, mungkin ada masukan untuk Ibu Nelly Sridani. Silakan. Kalau saya rasa Pak, apa yang telah dipaparkan Ibu Nelly sudah mantap sekali Pak. Ibaratnya saya masih belum bisa komen ini karena saya juga belum tahu ini. Mungkin apa yang telah disampaikan Ibu Nelly menurut saya udah mantap Pak. Itu aja Pak. Ibu Tri Marliana, silakan memberikan masukan. Suaranya kurang terdengar suaranya. Ya, Bu. Ya. Tampilan Bu Nelly menurut saya ya sudah bagus, terus semangatnya juga bagus banget, interaksi ke siswa juga ini. Terus ini tadi soal video mungkin yang suaranya tidak tampak, siapa tahu nanti pas saat tampilnya di kelas misalkan hilang suaranya, mungkin ada apa ya, alternatif lain misalkan gitu. Mungkin hanya itu. Terima kasih Bu Nelly. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya nanti videonya itu mungkin nanti dia apa lagi lebih diitukan lagi ya Bu ya. Iya. Ya, silakan. Yang lain, Ibu Rizka Maulidia Noris ya. Nah, ini suara diberi masukan. Ya Pak, menurut saya apa yang telah ditampilkan pada kegiatan pembelajaran Bu Nelly ini udah baik sesuai urutan. Baru pembawaan mengajar itu juga santai gitu. Jadi nggak menyulitkan siswanya juga untuk memahami isi materinya gitu Pak. Kira-kira itu aja Pak dari saya. Terima kasih Bu Rizka. Ya, silakan. Ibu Redita masukannya. Ya Pak, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tri dengan Ibu Maulidia Pak. Penampilan Bu Nelly sudah cukup bagus ya. Interaksi dengan siswa juga sudah bagus. Percaya diri juga sudah oke. Penguasaan materi juga cukup bagus menurut saya. Itu aja. Ya. Terima kasih Bu. Pak Marhen, silakan berikan masukan Pak Marhen. Ya, sudah cukup bagus Pak. Apa itu kalau misalnya ini tadi langkah-langkah untuk apa ya Bu, targetnya pembelajaran tadi? Target pembelajaran kita di sini apa? Ini model problem kan Pak. Targetnya kita, siswa dapat mengidentifikasi urutan kejadian mulai dari urut kejadian sebab dan akibat terjadinya fenomena alam. Dari teks yang sudah ditampilkan. Jadi sepertinya itu juga menjelaskan tentang langkah-langkah itu. Jadi sudah langkah-langkah untuk memahami materi yang disampaikan sesuai target tadi. Benar-benar. Ya. Ya, Bu Resinta, tambahannya mungkin Bu? Ini sudah bagus, Pak. Ya, Bu Leni, Bu Pamong, silakan Bu. Ya Pak, penampilan Ibu Nelly tadi sudah cukup bagus. Mungkin tadi sudah juga disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain. Masukan dari saya mungkin Bu Nelly seharusnya tadi bisa memaparkan bagaimana cara-cara mengidentifikasi atau mencontohkan. Jadi anak-anak tinggal melihat atau mendengar dari apa yang Ibu sampaikan gitu. Itu aja Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Ibu Pamong yang telah memberi masukan. Masukan juga dari saya ya.
Pada dasarnya penampilan Ibu Nelly juga sudah bagus ya, tapi mungkin juga ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Masukan dari Pak Agung tadi tentang revolusi pembelajarannya belum terlihat ya. Nah, jadi kedepannya untuk Bapak Ibu yang lain yang mau tampil, tolong itu diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua, saya juga tidak melihat ya, evaluasinya juga tidak ada, evaluasi pembelajarannya. Artinya kan untuk mengetahui apakah materi yang diajarkan itu dikuasai atau tidak oleh siswa, kan perlu juga kita berikan evaluasinya. Kan tadi kan juga sudah disampaikan, ya. Di akhir pembelajaran itu ada evaluasi, evaluasi pembelajaran termasuk evaluasi proses dan evaluasi di akhirnya. Nah, tolonglah Bapak Ibu yang lain yang belum tampil, selipkan saja biar tampak ya evaluasinya. Kalau Bapak Ibu nanti tampil di ujian kinerja, kalau tidak ada evaluasi yang diberikan, berarti kan kosong. Instrumen yang penilaian untuk evaluasi itu kosong. Ya, berarti kan akan mengurangi nilai. Ya, evaluasi itu ada evaluasi dalam proses pembelajaran dan ada evaluasi di akhir pembelajarannya. Ya, artinya kan kalau dalam proses pembelajaran, misalnya kan Bapak Ibu menanyakan kepada siswa apakah sudah menguasai atau belum dan sebagainya, mengetes apa yang Ibu sampaikan itu sudah dikuasai atau tidak oleh siswa, kan ada juga pertanyaan-pertanyaan nanti begitu ya. Itu kan termasuk misalnya evaluasi selama proses pembelajaran. Ya Bapak Ibu, nah yang perlu juga diingat Bapak Ibu ya, pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini kan adalah ya pembelajaran untuk mengatasi permasalahan yang sudah ditetapkan. Ya, masalah yang ditetapkan itu kan ada 2 kemarin ya, itulah yang kita buat di rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Agung ya. Nah, jadi Bapak Ibu dimulai apa masalahnya yang mau dipecahkan pada hari ini, yang mau diselesaikan itu. Kalau Ibu misalnya Ibu Nelly Sri Deni, misalnya kan apa masalahnya Ibu tadi? Membuat apa tadi Bu Sri Nelly? Halo. Mengidentifikasi urutan kejadian, urutan kejadian sebab akibat dari teks eksplanasi. Ya, mengidentifikasi ya kejadian misalnya dalam teks eksplanasi. Apa masalahnya? Masalahnya itu kan waktu Ibu Nelly Sri Deni ini ya menemukan bahwasanya siswa itu belum mampu mengidentifikasi ya kejadian yang ada dalam teks eksplanasi kan begitu. Ya, inilah yang mau dipecahkan ya dengan misalnya pembelajaran berbasis masalah. Jadi sebenarnya pembelajaran Bapak Ibu ini ya tidak lepas dari kalau misalnya nanti di lapangan ini bisa kita kategorikan ke penelitian tindakan kelas begitu PTK. Ini kan langkah-langkah penelitian tindakan kelas sebenarnya. Ya, dimulai dari permasalahan siswa yang tidak mampu tadi misalnya mengidentifikasi ya informasi ya dalam teks eksplanasi misalnya kan ya itulah masalahnya, kemudian dicarilah obatnya. Apa obatnya? Model pembelajarannya diubah ya dengan model pembelajaran problem based learning ya. Jadi pembelajaran itu tidak lagi terpusat sama guru, tetapi pembelajaran itu terpusat pada siswa. Maka gunakanlah langkah-langkah atau sintak dari model pembelajaran berbasis masalah tersebut. Ya Bapak Ibu yang lain, tolong diperhatikan ya. Tolong diperhatikan lagi rubrik penilaian dari per titik itu apa saja, itu harus terlihat ketika Bapak Ibu tampil. Nah, harus terlihat. Karena itu salah satu termasuk instrumen penilaiannya. Ya, termasuk nanti untuk ujian kinerja atau UKIN ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang itu sudah terlihat ya rambu-rambunya itu, kisi-kisinya sudah terlihat ya. Nah, sesuaikan dengan kisi-kisi tersebut. Jadi itu saja Bapak Ibu ya, kita cukupkan sampai di sini untuk Ibu Nelly Sri Deni, kita berikan A+ ya untuk Ibu Nelly Sri Deni ya. Ya.
Matikan, Ya, Pak. silakan keluar Matikan. Ibu. Ya, silakan.